Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu kenapa anak-anak tidak mau mendengarkan kita sebagai orang tuanya? Nah, saya dapat insight menarik nih tentang kenapa anak tidak mendengarkan kita dari buku Gentle Discipline, penulisnya Sarah Ockwell Smith. Oke, di sini disebutkan ada setidaknya 7 alasan kenapa anak tidak mau mendengarkan kita. Nah, yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Mungkin dari kebanyakan orang tua biasanya yang kita lakukan itu seringnya menyuruh aja ya, dengan kalimat negatif atau perintah negatif yang tidak efektif. Contohnya ketika kita lihat anak kita sedang lari-lari nih, instruksi yang kita pinta biasanya, "Ade, jangan lari-lari, Dek." Nah, itu sebetulnya instruksi yang membuat, kebanyakan anak bingung. Karena hampir semua anak-anak di segala usia mempunyai keterampilan berpikir logis yang belum sempurna tentunya. Seharusnya kita selalu mengatakan kepada mereka apa yang sebetulnya kita ingin mereka lakukan. Jika biasanya kita seperti tadi perintahnya negatif dan tidak efektif, "Ade, jangan lari-lari." Nah, kita rubah ke perintah yang positif dan efektif. Kita bisa sampaikan, "Ade, tolong berjalan saja ya." Jadi jelas kita menyampaikan apa yang kita inginkan untuk anak lakukan, yaitu berjalan. Gitu. Oke, yang kedua yaitu instruksi yang membingungkan. Nah, ini contoh yang pernah saya lakukan di rumah nih, instruksi yang kurang jelas sepertinya dan memang membingungkan untuk anak. Jadi si abang itu habis baca buku sama si adik nih. Kemudian saya instruksikan begini, "Abang, buku-buku yang udah dibaca tolong rapikan lagi ya. Terus pensil-pensilnya taruh di tempat pensil." Nah, itu membingungkan karena yang dia buku yang berserakan di sana nggak cuman buku yang dia baca saja gitu. Banyak buku di situ. Pasti akan bingung buat anak, apalagi anak usia dini. Kemudian ada instruksi kedua, ada pensil-pensil yang harus ditaruh di tempat pensil. Nah, sebetulnya untuk anak-anak itu yang penting adalah buatlah, instruksi yang pendek namun jelas dan yang paling penting hanya diberi satu perintah pada satu waktu tertentu gitu. Jadi ketika saya sampaikan itu yang lebih tepat, "Abang, buku ini taruh di tempatnya lagi ya, taruh di rak," atau ya lebih jelasnya. Misalnya, kemudian setelah anak kita itu menyimpan buku di raknya, selanjutnya kita dapat meminta tolong untuk perintah kedua. Jadi setelah selesai menyimpan buku kita minta tolong perintah kedua, "Abang, ini bisa ditaruh pensilnya ke tempat pensil ya." Selanjutnya yang ketiga yaitu perintah yang kita berikan tidak sesuai dengan usia anak. Misalnya anak usia 2 tahun kita minta anak tersebut diam, duduk diam dan itu kan rasanya tidak mungkin. Karena anak usia 2 tahun itu memiliki keinginan berlebih untuk bergerak. Tentu saja perintah untuk diam ini pasti gagal dong. Keempat, kurangnya hal yang menyenangkan. Nah, pasti teman-teman tahu kalau anak-anak itu sukanya yang bermain, yang sesuatu yang menarik. Dan gak cuma anak-anak, tentu saja kita juga suka sesuatu hal yang menarik dan menyenangkan, bukan? Nah, contohnya yang sering banget terjadi di rumah itu, abang dan adik itu malas gosok gigi. Nah, ketika saya menginstruksikan, "Ayo bang, adik waktunya gosok gigi nih sebelum tidur," mereka biasanya kurang semangat. Nah, tapi berbeda sekali ketika saya bermain peran menjadi monster gigi nih. Saya mengejar-ngejar mereka untuk, sebagai monster gigi nih untuk mau merusak gigi-gigi mereka gitu. Nah, anak-anak tuh langsung antusias banget berlarian ke kamar mandi nih buat gosok gigi. Nah, selanjutnya yang kelima ini adalah kurangnya kendali. Kurangnya kendali di sini yaitu biasanya saya pribadi nih, bisa saya contohkan ketika, ingin atau minta tolong si abang untuk merapihkan kasur nih bangun tidur nih, biasanya kan ada jadwal nih bangun tidur merapihkan tempat tidur. Jadi saya minta abang untuk merapihkan kasurnya segera. Padahal kondisinya biasanya si abang masih terlihat mengantuk dan kurang bersemangat. Yang lebih tepat di bukunya Gentle Discipline ini disampaikan bahwa kita itu memberikan anak kendali. Seperti apa sih kendali yang kita akan berikan? Nah,
Seperti ini contohnya ketika memang Ananda seperti malas untuk merapikan kasurnya, kita bisa sampaikan, "Oke, Abang bisa merapihkan kasurnya berapa menit lagi nih kira-kira? 5 menit atau 10 menit lagi?" Jadi Ananda kita berikan pilihan. Nah, pasti itu bekerja deh. Karena anak pasti langsung menyampaikan pilihannya. "Oke Bunda, 10 menit lagi," gitu. Yang keenam adalah kurangnya koneksi nih. Koneksi ini erat kaitannya dengan bonding yang kita bangun dengan Ananda ya. Ananda sangat tahu bahwa kita ini sangat menyayanginya, begitu juga sebaliknya. Dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan Ananda, itu akan membuat mereka lebih terdorong untuk melakukan apa yang kita minta tanpa alasan lain kecuali karena Ananda menyayangi kita, sehingga tidak ingin membuat kita kecewa. Terakhir, yang ketujuh yaitu kurangnya empati dan pemahaman. Nah, ini saya langsung ke contohnya nih ya. Seperti yang sering terjadi di rumah nih. Anak saya yang pertama suka sekali membaca nih, bahkan ketika makan sering banget sambil baca buku. Nah, selesai makan biasanya masih asik membaca nih, terus membaca padahal makannya udah selesai nih dari tadi. Saya langsung instruksikan dia untuk merapihkan sisa makanannya dong. Jadi, "Abang, ayo piringnya taruh dulu ke dapur," gitu. Dan itu biasanya si abang asik aja baca gitu. Jadi nggak didengarkan gitu apa yang saya instruksikan. Nah, ternyata di buku ini, di buku Dental Discipline disebutkan bahwa kita ini kurangnya empati dan pemahaman. Jadi di sini empatinya apa? Kita melihat dari sisi anak pasti kan lagi seru nih, lagi seru dia baca gitu, atau di kasus lainnya lagi seru dia menggambar, lagi seru dia lagi main game atau apapun aktivitas yang sangat anak sukai, kita justru memberikan instruksi ketika mereka lagi asik. Nah, tentu saja itu justru mengganggu buat anak gitu. Nah, itu kurangnya empati dan pemahaman kita. Nah, supaya instruksi itu berjalan, bagaimana nih caranya? Kita berikan empati kita dan pemahaman kita terhadap apa yang sedang anak rasakan. Jadi kita bisa instruksikan begini, "Wah abang, bunda tahu pasti abang lagi seru baca buku nih. Tapi bisakah abang taruh dulu piringnya ke dapur, cuci tangan, dan bisa segera baca lagi deh." Nah, itu tadi teman-teman insight yang saya dapatkan dari buku Gentle Discipline. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.